Saya mau ngasih ilmu. Ilmu ini mahal, tapi saya bagi gratis. Saya bagi gratis. Judulnya apa? Sulit itu tidak sulit. Sulit itu tidak sulit. Sulit itu sulit enggak? Enggak sulit. Sulit itu tidak sulit. Yang membuat sulit karena kita mikir. Karena kita mikir itu sulit. Paham? Jadi kalau enggak kita pikir itu sulit, maka tidak akan sulit. Kenapa enggak sulit? Saya akan jelaskan di sini dalam waktu 3 menit. Ya, 3 menit insyaallah. Setiap kali kita kena masalah, setiap kali kita didatangi kesulitan, wujudnya kesulitan itu apapun, maka harus paham yang ngirim itu Allah, yang ngasih itu Allah. Jadi yang ngirim kesulitan, yang ngasih kesulitan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Anda menuduh orang lain buat kesulitan, menuduh orang lain menyebabkan Anda celaka, berarti nggak pernah paham permainan dari takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak paham caranya Allah pengen mendekatkan Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala, makanya gagal paham. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, jangan pernah menyalahkan siapapun, karena itu bukan kesalahan siapapun. Begitu ada kesulitan, itu jalan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngirimi saya kesulitan. Makanya Rasul bersabda, sesungguhnya yang paling berat ujiannya al-anbiya, tsummal amsal, tsummal amsal. Ya, para nabi dan semisalnya, para nabi dan sejenisnya. Yang ngirim kesulitan itu Allah. Jadi kalau jenengan bilang saya ini gak dapat duit gara-gara dipecat, keliru. Ya, saya ini sengsara gara-gara suami saya, keliru. Walaupun memang suaminya menyengsarakan. Ya, saya ini sengsara karena istri saya jelek, keliru. Ya, istri jelek memang menyengsarakan. Kalau orang itu suka lihat istri orang lain yang cantik. Kalau nggak pernah lihat yang cantik, yang jelek tetap cantik. Jelek itu kelihatan jelek karena dibandingkan dengan yang lebih cantik. Bandingkan yang jelek dengan yang lebih jelek, maka kelihatan cantik. Sebelum kamu jelekkan orang lain, silahkan kamu bercermin, lihat dirimu sendiri, jelek atau ganteng. Paham ya? Sadar diri. Itu iklan. Jadi jangan nyalahkan siapapun. Tahu yang ngasih masalah tadi siapa? Yang ngasih masalah siapa? Yang ngasih masalah siapa? Oke. Kalau yang ngasih Allah, ada ndak yang bisa menghalangi? Gak ada. Kalau yang ngasih masalah Allah, gak ada yang bisa menghalangi. Pertanyaan kedua, kalau begitu ada ndak yang bisa ngasih kamu masalah? Gak ada. Gak ada satu makhluk, satu orang pun bisa kasih kamu masalah. Makanya gak usah takut dengan orang yang berencana apapun, orang yang membuat makar model apapun, orang yang membuat siasat model apapun. Siasatnya, makarnya, usahanya, tipu dayanya tidak akan bisa kena ke kamu kecuali kalau memang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah, itu membuat tenang. Lah yang ngirim masalah Allah kok. Jadi nggak masalah. Kok nggak masalah kenapa? Kalau hubungan sama Allah enak. Begitu paham yang ngirim Allah, langsung bilang saja sama yang ngirim, ya Allah tolong solusinya, ya Allah please selesaiin, ya Allah kuatkan, ya Allah tolong, ya Allah bantu. Ini paham. Jangan begitu kena masalah kesulitan langsung mikir simpenan duit, langsung mikir teori, langsung mikir strategi, langsung mikir cara-cara, mikir makhluk yang dipikir, gak mikirkan kholiknya, yaitu penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sadar dulu Allah yang ngirim, terus minta tolong sama Allah, baru ngatur strategi, baru berobat ke dokter, baru berupaya dengan apa yang bisa diupayakan. Tapi Allah dulu yang dituju. Itu nomor satu. Nomor dua, menariknya Allah yang ngirim masalah, Allah yang ngirim masalah, dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Tak jamin kok awakmu golek duit nganti sirah jadi sikil, sikil jadi sirah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pagi jadi siang, siang jadi sore, sore jadi malam, begitu seterusnya. Kalau Allah bilang buntu rezekimu, buntu mas. Maka jangan pernah sambat golek duit kok angel, ya golek duit kok angel.
susah buat kamu, buat saya tidak. Sorry bro, gua awakmu angel, awakku alhamdulillah gampang. Habib kok begitu Bib? Buat dia mudah, buat saya kok susah. Biar kamu paham, usahamu sehebat apapun tuh gak bisa datengin rezeki. Sekeras apapun kamu ikhtiar, gak bisa jebol pintu rezeki. Yang buka, yang nutup pintu rezeki Ar-Razzaq wallahu ta'ala, Allah yang maha kuasa. Paham sih, hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah, hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa membantu. Jadi nomor satu yang kirim Allah, nomor dua hanya Allah juga yang bisa menyingkirkan. Uniknya, menariknya, nah Allah itu udah ngasih tahu kalau ada masalah sebetulnya itu hadiah. Oh, masalah kok hadiah? Bu, ibu ngantuk, teler kelas berat, jam 1 malam digugah bojo, diugrak-ugrak, tangi bu, masalah atau berkah? Wah, bingung. Masalah atau berkah bu? Jujur, masalah atau berkah? Masalah. Kemudian suaminya bilang, tolong buatkan nasi goreng pedes pol. Masalah atau super masalah? Males atau enggak males? Jujur, males atau enggak males? Cemberut atau senyum? Merengut atau besengut? Podo wae ya. Cemberut, merengut, besengut. Begitu keluar dari kamar, lampunya mati. Kenapa? Pulsa listrik entek. Sebel atau enggak sebel? Sebel atau enggak sebel? Ngomyang atau enggak ngomyang? Ngomyang itu bahasa Indonesianya apa? Ngomel. Ngomel itu Indonesia atau Jawa? Jawa di Indonesia kan. Al-ngomelu, muring-muring, ngomel, ngomyang, entah bahasanya apapun. Ke dapur, begitu sampai dapur, tiba-tiba ada 20 lilin menyala, tas, 20 lilin menyala. Kemudian di situ ada mengatakan surprise, masak kilo, ya. Kemudian semua yang 20 orang itu ngomong, ini hadiah dari suamimu, ini hari jadi pernikahan kalian. Jenengan senang napa besengut? Mati ngadeg kaget bu. Seneng kan ya? Seneng, betul? Seneng, bahagia. Pertanyaan saya, sebetulnya tadi gugah membangunkan dirimu dikala kamu males bangun, dikala kamu suntuk untuk bangun, dikala kamu capek, dikala kamu lelah, dioyak-oyak bojo, itu enak atau enggak enak? Enggak enak, betul. Lampu mati keluar untuk masak, enak atau enggak enak? Enggak enak. Ternyata itu strategi suami untuk apa? Surprise, kejutan dek, kejutan. Ternyata suaminya mau ngasih hadiah. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala, awakmu dikai masalah, dikai surprise, kai kejutan, kai hadiah, mikir elek-elek, kurang ajar awakmu. Habib Novel galak ya. Kalau orang mudeng-mudeng, paham enggak? Jadi dikasih masalah, dikasih yang nggak enak, itu sebetulnya lagi apa? Di ujung disiapkan surprise, kejutan. Makanya kalau udah dikasih tahu dari sekarang, begitu ada masalah, asik, hadiah. Ada masalah, surprise. Entenono hadiah, entenono surprise, mesti enak. Ada yang nonton ini kemudian ngomong, Habib, aja mau gedebus. Gedebus itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa suwe gitu ya, Jawa kuno. Gedebus. Jangan asal bicara nggak ada dalilnya. Zaman sekarang ini dolar dalil, dikasih dalil yang nggak mudeng. Ya udah nih, dalilnya simple. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itu ayat turun ketika Kanjeng Nabi SAW lagi duduk dengan sahabat. Kemudian Nabi ngomong sama sahabat, dekatnya ada batu. Rasul bersabda, kalau ada kesulitan masuk ke dalam batu itu, maka kemudahan akan mengejar masuk ke dalam batu itu, kemudian akan mengeluarkan kesulitan itu dari batu itu. Artinya apa? Kesulitan gak pernah
berlepas, nggak pernah pisah dengan yang namanya kemudahan. Maka turunlah ayat fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang benar, terjemahan menurut tafsir, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan yang tadi ada kemudahan yang lain. Artinya bersama kesulitan yang sama terdapat dua kemudahan. Kemudahan nomor satu, solving problem, menyelesaikan masalah. Kedua, kemudahan nomor dua, surprise, kejutan. Dalil berikutnya, qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pengajian, maulid, solawatan, zikir, istighfar, ziarah kubur, birrul walidain, silaturahim, cari nafkah untuk pasangan, cari nafkah untuk anak, cari nafkah untuk orang tua, murah, senyum, sedekah, berderma dan lain sebagainya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu, maka dia Allah, bukan Habib Muhammad, bukan Habib Novel, bukan Habib Muhammad Syarif, bukan Gusmus, bukan Syekh Fulan, bukan Ustadz Fulan, bukan Kiai Fulan, bukan Gubernur Fulan, bukan Presiden Fulan, bukan pejabat Fulan, bukan Jenderal Fulan, bukan. Yaj'allahu Allah, Allah yang menjadikan untuknya. Sorry bro, Allah yang turun tangan. Yang turun tangan Allah, Allah yaj'allahu makhraja. Allah menjadikan untuknya, Allah menjadikan untuknya. Iling-ilingin nih kilo, Allah menjadikan untuknya, Allah menjadikan untuknya. Apa yang Allah buat untuknya? Makhraja, mumet seperti apapun, masalah seperti apapun, ruwet seperti apapun, Allah yang berikan jalan keluar. Pertanyaan saya, kalau Allah yang berikan jalan keluar, ada yang bisa menghalangi? Kalau Allah yang berikan jalan keluar, ada yang bisa nutup? Kalau Allah yang berikan jalan keluar, selesai nggak masalahnya? Selesai. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selanjutnya setelah dikasih solusi sama Allah, dikasih jalan keluar sama Allah, wa yarzuqhu, Allah kasih dia rezeki yang sifatnya surprise, kejutan. Kenapa dikatakan rezeki kejutan? Ini terjemahan murni terjemahan ala Habib Novel. Allah memberikan rezeki berupa kejutan. Kenapa kejutan? Karena nggak pernah bisa dipikir, dikira-kira nggak bisa, datang dari arah yang nggak jelas, arahnya dari mana nggak ngerti, ujuk-ujuk wono, kan namanya surprise, kejutan. Rezeki berupa kejutan dan Allah yang ngatur. Penak anteng meneng rezeki teko, wah masya Allah, nikmat. Paham enggak? Baru 1 menit. Jelas? Apa yang jelas? Oh, surprise-nya tok ini. Surprise. Jadi kalau ada masalah atau hadiah. Jadi kalau Anda terlilit hutang nggak bisa bayar, besok mau ditagih, mau dihajar, masalah atau hadiah? Kalau istri Anda marah-marah menuntut minta cerai, masalah atau hadiah? Kalau anak Anda teriak-teriak kemudian tidak mau sekolah, masalah atau hadiah? Kalau tiba-tiba Anda pas gak pakai helm ketemu polisi ditilang, masalah atau hadiah? Jawabnya paling gak jelas Gus. Monggo. Masalah atau hadiah? Jawabannya sederhana, itu bukan masalah, itu hadiah. Tapi hadiahnya sama Allah dibungkus dengan masalah. Bungkusnya masalah, dalamnya hadiah. Makanya kamu jangan lihat bungkusnya. Kadang yang namanya kekasih menyembunyikan intar berlian di balik yang namanya kertas koran, dibungkus kertas koran, ternyata dalamnya intan dan berlian. Ketika kekasih terima, apa iki? Kamu cuman kasih aku kotoran di kertas yang kotor, ya. Kemudian bungkus yang kotor, menghina, mencela, mencampakkan. Ketika dicampakkan, diambil sama kekasihnya, dikasihkan orang lain. Ini hadiah dariku. Nah yang lain terima, masya Allah, terima kasih. Gak lihat bungkusnya, lihat yang memberi, dibuka, ternyata isinya intan berlian. Bejonya luar biasa. Nah yang sering menyebabkan kita gagal mendapatkan karunia Allah, hadiah dari Allah. Ruwet delok bungkus, gak tau delok sengirim. Sibuk lihat bungkus, gak pernah lihat yang ngirim adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lihat yang ngirim Allah, pasti husnudzon, pasti prasangka baik. Dalam bungkusnya ini yang ruwet, di dalamnya ada hadiah yang luar
biasa. Karena itu jangan pernah ngeluh lagi kepada Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, karena keluhanmu saya tolak mulai hari ini. Ini lebih sadis Gus Mus nih. Paham semuanya? Kok jadi diem semua kenapa? Ditolak keluhannya ya. Gak usah berkeluh kesah. Udah ngaji pengajian, zikir, ya guyon guyon, makan ya makan. Masalah adalah hadiah. Habib punya masalah enggak ada, yang ada hadiah. Setiap masalah saya anggap hadiah. Makanya hidup saya penuh dengan hadiah. Ya penuh dengan hadiah. Yakin saya sama Allah Ta'ala. Rugi kalau nggak yakin sama Allah. Kalau nggak yakin sama Allah, suruh yakin sama kamu. Moh aku. Saya suruh yakin sama kamu gitu ya. Kamu yang kaya, suruh percaya kamu orang kaya. Moh aku. Suruh percaya kamu orang pintar, nggak mau. Percaya kamu orang hebat, nggak mau saya. Moh, sing pintar dadi bodoh ya iso akeh. Yang kaya tiba-tiba miskin melarat, akan utang ya akeh. Betul. Yang kuat tiba-tiba jadi stroke, naudzubillah min dzalik, gak iso obah ya akeh. Tapi kalau Allah selalu kuat, selalu kaya, selalu hebat. Makanya ikhwani rahimakumullah, teruslah berharap, bergantung, bersandar pada Allah Ta'ala. Tinggalkan semua sandaranmu kepada selain Allah. Jelas? Dah, ojo salah terima ilmu. Ya udah, kalau begitu mulai besok jangan kerja. Berharap sama Allah. Nah, ini belajar nggak lulus nih. Yang saya omongin tadi semua sikap hatimu begitu. Fisik guyu mesem, gak ada duit nih, gak punya duit, keluar ke pasar. Ngapain? Ibadah. Ngapain? Cari nafkah. Pasar sepi, gak masalah, Gusti Allah ramai terus. Masya Allah, asyik. Enak enggak bisa begitu? Enak. Makanya jaga hatimu, aku akan jaga hatimu. Kita punya hati masing-masing. Mari hati kita masing-masing kita jaga.